Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga di tempat yang terbaik di muka bumi ini dan di waktu yang terbaik Allah Subhanahu wa taala sekarang mengumpulkan kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamu ayyamid dunya asyru dzulhijjah." Sebaik-baik hari di muka dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Lebih khusus lagi, sekarang kita berada di tanggal 9, yaitu pada hari Arafah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu-pintu maghfirah dan rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Tidak ada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Jadi ini keutamaan hari-hari Arafah. Oleh karenanya, mari ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita perbanyak amal soleh, bekal menuju kampung akhirat di hari ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairud du'ai du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Dan di antara amalan ibadah yang sangat mulia juga adalah menghadiri majelis-majelisul ilm, menghadiri taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, di mana pahalanya sangat besar sekali. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah illa kana lahu ka ajri hajin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan, tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang berbarokah ini, di hari yang berbarokah ini, dalam keadaan yang penuh berkah yaitu puasa, alhamdulillah kita mendapatkan berkah, mendapatkan keutamaan bagi orang-orang yang istiqomah. Antum ini kan orang istiqomah ini. Yang lainnya liburan, antum enggak liburan. Istiqomah. Ini keutamaannya, kita dapat keutamaan kedatangan tamu istimewa tanpa terduga, ya, karena rencana dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita memanfaatkan kedatangan beliau untuk memberikan secercah nasihat untuk kita semuanya, menguatkan keimanan kita semuanya agar tetap tegar di atas jalan hidayah. Seorang penyair mengatakan, "Idza habbat riyahu kafahtanimha." Kalau ada angin berhembus, manfaatkan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalama, yang insyaallah ta'ala sudah tidak asing lagi nama beliau bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya dan menjadikannya sebagai kunci kebaikan dan penutup kejelekan, meluruskan langkahnya dan memberikan kesabaran beliau dalam menghadapi rintangan-rintangan dakwah. Insyaallah taala
beliau akan memberikan tausiah, kajian ilmiah kepada kita semuanya sampai nanti jam 5:15 gitu ya. Setelah itu nanti kita break untuk persiapan iftar. Insyaallah demikian mukaddimah dari kami. Kami tidak ingin terlalu memperpanjang. Saya yakin antum semuanya sudah tidak sabar mendengarkan mauidhah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekhuna Dr. Syafiq bin Reza Basalamah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah menangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, serta orang-orang yang meniti jalan mereka sampai akhir zaman kelak. Amma ba'd. Yang pertama, ana sangat berbahagia sekali bisa berjumpa dengan antum di sini. Dan sudah lama ana kepingin datang ke sini, tapi subhanallah, langkah manusia itu mengikuti garis takdir Sang Pencipta. Tidak semua yang dia inginkan dia dapatkan. Tidak semua yang dia rencanakan terlaksana. Tapi yang Allah inginkan walaupun kita tidak pernah merencanakan, itu akan terjadi. Falahul hamdu wa lahus syukur. Tadi sudah disebutkan ini hari Arafah. Masya Allah. Biasanya sekarang ini jemaah haji yang di Padang Arafah itu sudah mulai kecapean. Tapi belum, Ustaz. Mereka baru mulai wukuf insyaallah. Karena di sana baru jam 12-an kira-kira mereka berada di sana. Biasanya jemaah haji kalau di sore hari itu udah mulai kecapean berdoa. Kenapa? Banyak penyebabnya. Salah satu sebabnya doanya sudah habis. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai khutbah pada tahun ke-10 Hijriah di daerah yang sekarang terkenal dengan Masjid Namirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah selesai berkhutbah, salat zuhur dan asar di jamak qasar, lalu beliau menuju ke Jabal Rahmah. Di kaki Jabal Rahmah yang dikenal dengan Jabal Rahmah itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, bermunajat kepada Allah mulai tergelincirnya matahari itu sampai hampir terbenamnya matahari. Kira-kira 5 jam, bayangkan ya. Atau bisa lebih tergantung musimnya. Apa yang dibaca oleh Rasul SAW? Kita nih kadangkala suruh berdoa sebelum berbuka. Makanya harapan anak nanti ada waktu yang cukup panjang untuk berdoa sebelum kita berbuka. Kadangkala sebagian 5 menit sudah bingung. Apalagi yang mau diminta? Sudah habis.
Maka kita harus belajar bagaimana tata cara berdoa dan melihat Rasul SAW. Dan tema yang akan kita kaji pada sore hari ini, sebuah tema yang kemarin sempat rame karena anak kasih judul duo serigala lapar, Ustaz. Masih duo di situ. Kata dia ada yang ribut, Ustaz, ada duo, ada apaan? Anak ngomong kok ribut gitu. Ini ada grup dangdutan gitu. Allahu Akbar. Antum aja mungkin yang kebawa suka nonton dangdutan dan ngomong, enggak Ustaz, kata dia, ini macam-macam. Ya sudah, diganti dua serigala. Karena zaman sekarang ini ya orang itu mau yang keren-keren. Tapi sebenarnya sama aja, jemaah. Kita akan berbicara tentang dua serigala lapar yang ada di diri kita. Antum kadangkala kalau melihat orang di kampung yang banyak jinnya, yang banyak perdukunan dan sihirnya, ada istilah, hati-hati, fulan ini duwe macan putih. Fulan ini kalau ngamuk itu sampai mengaum, kadang-kala onok macani fulan ini. Iya, bisa jadi kerasukan jin yang punya sifat macan. Tapi ternyata ada dua serigala yang tidak diundang, yang terkadang ada bersama kita, kita tidak sadar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini hadis hasan sahih, kata beliau, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa yang kenal sama Ka'ab bin Malik, jemaah? Nah, ada yang kenal sama Ka'ab bin Malik? Ada hadiahnya, Ustaz. Masya Allah. Siap sudah. Siap. Taib, ta'al. Siapa yang tahu sama Ka'ab bin Malik? Kita ini butuh idola dalam kehidupan ini. Ka'ab bin Malik, jamaah. Wen tulabul ilm. Jangan langsung mengeluarkan HP. Cari di Mbah Google. Nah, Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Kenapa nggak ikut perang Tabuk? Karena tidak punya alasan. Ya udah, takdirnya nggak berangkat dia. Baik. Terus pertanyaan kedua, berapa hari dia nggak diajak ngomong sama Rasulullah SAW? 50 hari. Nah, barakallahu fiikum. Fadhal. Masya Allah. Fadhal. Ta'al. Masya Allah, Masya Allah. Taib. Apa jadinya setelah 50 hari diboikot, tidak diajak bicara oleh Rasul SAW? Ini sudah 50 hari ya? Yeah. 50 hari. Wadaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas ini seraya sempit buat dia, sampai dia bingung mau berbuat apa. Suatu hari Ka'ab bin Malik berjalan di pasar Madinah. Dia dapat kiriman surat dari salah seorang raja Ghassasina sana di Syam. Isi surat itu ajakan kepada dia untuk bergabung dengan raja di sana. Karena raja mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah memboikot dia dan tidak mau berbicara dengan dia. Kau bergabung sama kita, apa yang kau inginkan kita akan kasih. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab? Itu surat dia bawa. Ketika dia lewat ada tungku api, dia masukkan surat itu ke sana. Dia bakar supaya tidak nantinya serigala itu datang godain dia. Karena serigala itu akan datang godain kita. Tapi bukan serigala datang gitu jemaah, bukan jemaah. Yang kata Rasul SAW sifat yang sangat buruk sampai digambarkan seperti serigala oleh Nabi SAW. Ka'ab bin Malik berkata,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidinihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala. Ingat, dua serigala. Mungkin sebagian di antara kita belum pernah lihat serigala secara langsung. Tapi kita tahu serigala ini termasuk binatang buas. Dua serigala dalam kondisi ja'ian, kelaparan. Serigala kenyang aja, kambing itu takut ya. Sampai sebagian ulama mencontohkan bagaimana takutnya kambing sama serigala. Jadi kalau ada kambing patah kakinya, dikasih makan, mungkin dia nggak mau makan karena masih merasakan sakitnya kakinya. Tapi lama-kelamaan lapar itu akan mendorong dia, membuat dia makan. Mau nggak mau terpaksa karena kelaparan. Kakinya patah. Berbeda dengan kambing yang di sebelahnya diikat serigala kenyang. Ada kambing sehat, di sebelahnya diikat nih serigala kenyang. Para ulama mengatakan bahwasanya itu kambing tidak akan berkedip melihat serigala. Dan dia akan mati kelaparan. Di depannya ada makanan, dia tidak akan makan. Inilah rasa takut itu ternyata membuat seorang lupa dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kondisi ini, serigala kelaparan dikirim ke kandangnya kambing. Bukan di hutan. Kalau di hutan kambingnya masih bisa lari. Tapi ini di kandang. Kata Rasul SAW, kerusakan yang ditimbulkan karena ambisi seseorang kepada dunia, kepada harta, dan gila hormat, dan kepada kehormatan, kedudukan, jabatan, itu akan lebih parah merusak agama orang daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala kelaparan tadi. Serigala itu kelaparan, maka dia akan makan sedikit, ada yang lewat, dia tinggal yang ini. Dia tangkap yang satunya, digigit, mungkin sampai mati, ngelihat yang lainnya hidup, dia akan makan. Itu binatang buas yang tidak pernah berpikir untuk mencukupkan dirinya. Beda dengan singa. Antum singa, ketika sudah makan, dia lapar, dia makan, rombongan dia makan, lalu lewat di depan dia puluhan kijang. Itu singa tidur-tiduran. Dan yang namanya hewan-hewan itu tidak takut lagi, karena tahu hasilnya sudah kenyang. Itu singa. Ternyata manusia nggak seperti singa. Antum pernah ada orang berburu kijang, dia tembak satu, terus lewat kijang satunya nggak ditembak? Ada? Oh enggak, cukup, alhamdulillah. Saya orang yang qanaah, dapat satu sudah alhamdulillah. Nggak ada. Singa masih qanaah. Disinilah manusia itu lebih parah dari serigala. Dan yang rusak apa? Agamanya akan rusak gara-gara kecintaan ini. Kecintaan dia kepada harta dan kedudukan atau jabatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang cinta manusia kepada harta, itulah yang pertama beliau wanti-wanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis rasanya, hijau warnanya. Manis dan enak dipandang.
Ada sesuatu yang manis tapi antum merasa ngelihat rupanya nggak nyaman. Ini enak dikasih, aduh enggak lah, ana udah ngelihat dari tadi kok nggak hasrat. Ada barang yang enak dipandang rasanya nggak nyaman. Berapa banyak orang tertipu ketika dilihat makanan dia coba, aduh tak sangka no enak kata dia. Rupanya yang menipu. Tapi dunia kata Rasulullah SAW hulwah, rasanya hijau warnanya. Siapa yang tidak suka melihat sesuatu yang hijau, yang menyejukkan pandangan mata? Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di situ. Bertanggung jawab kalian untuk mengelola dunia ini, dan dia akan melihat bagaimana kalian beramal di dunia itu. Lalu beliau mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka kalian hati-hati dengan dunia. Lalu beliau kedua baru ngomong tentang wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rizki manusia sudah dijamin. Udah cukup. Bahkan sebelum kita bisa bekerja, rizki kita sudah ada. Maka seharusnya seorang mukmin tidak takut kelaparan, tidak takut kehabisan rizki. Karena apa? Kalau rizkinya sudah habis, berarti kematian akan datang kepada dia. Udah selesai, ajalmu akan datang. Karena rizki sama ajal sama akan mendatangi manusia. Sebagaimana ajal itu mengejar kita, begitu pula rizki. Berapa banyak orang yang tidur dibangunkan jamaah. Mas, ada orang mau beli kambing. Masya Allah. Tidur. Kenapa sampai dibangun? Rizkinya datang. Dia harus dibangunkan. Ada orang yang di pinggir jalan jualan kambing, sampai selesai Idul Adha nggak ada yang beli. Karena memang nggak ada rezeki dia. Tapi manusia disuruh berusaha. Suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan zakat dari Bahrain. Habis sholat subuh beliau melihat para sahabat, masya Allah, pada banyak ramai. Biasa mereka ada sesuatu pokoknya yang membuat Masjid Nabawi itu jadi ramai. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ada apa kalian? Katanya. Mereka mengatakan, kita dengar ada uang yang datang. Pantas para sahabat itu berpikir uangnya. Antum kalau tahu bagaimana kehidupan para sahabat, coba dibuka kitabnya Abi Nu'aim, Hilyatul Awliya. Beliau ceritakan kehidupan sahabat. Sebagian sahabat itu hanya punya sarung tanpa atasan. Cuma punya sarung doang. Kita masya Allah ada bertumpuk-tumpuk baju dan capek kita laundry. Karena kebanyakan baju. Sebagian sahabat cuma punya sarung. Ingat antum dengan sahabat yang mau nikah. Ketika ditanya sama Rasulullah SAW, kau punya apa? Nggak punya apa-apa Rasulullah SAW. Coba kau pulang kata. Cari, nggak punya apa-apa. Qala iltamis walau khataman min hadid. Kau cari walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi. Kalau kita bicara cincin dari besi, sekarang banyak paku di pinggir jalan. Orang mau cari paku, dapat 1 kilo 2 kilo di pinggir jalan. Ini para sahabat disuruh nyari cincin dari besi, balik lagi nggak ada. Lalu para sahabat ini berinisiatif, ya Rasulullah, izari. Gimana kalau maharnya sarungku? Sarung dia, bukan atasannya, karena dia nggak pakai atasan. Kata Rasulullah SAW, kalau sarungmu kau berikan, kau pakai apa? Subhanallah. Tapi Allah menyebutkan tentang mereka, radhiyallahu anhum wardu'an. Mereka ridha sama Allah. Nggak pernah mereka itu ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan aku ini udah masuk Islam, udah membela Rasul SAW, masa masih kelaparan, masih susah hidupnya. Lah. Maka ketika datang harta, mereka manusia biasa. Maka mereka berharap mendapatkan sesuatu yang bisa buat untuk baju mereka, untuk pakaian mereka. Sebagian sahabat Nabi itu kalau sholat di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, kalau sujud itu sarungnya dipegangin. Dipegangin sarung. Karena takut tersingkap, dilihat sama yang di belakangnya dia.
Sampai seperti itu kehidupan mereka. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya tatkala mereka berkumpul gara-gara urusan fulus. Beliau mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Bukan itu yang aku takutkan. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatuhum. Tapi yang aku takutkan itu malah kekayaan. Aku takut dibukakan pintu dunia buat kalian. Lalu kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia itu. Bersaing. Antum melihat persaingan pedagang. Sampai kita punya teman di Jakarta, anak punya teman itu jualan herbal. Biasanya bisnisnya ikhwan-ikhwan herbal, Ustaz. Ada yang herbal, Ustaz. Anak tanya sama dia, gimana bang herbal bang? Allah Ustaz, bunuh-bunuhan. Dia ngomong udah bunuh-bunuhan. Jadi karena saingan ini antar pedagang satu pedagang lain, tanya ente dikasih harga berapa? Sekian. Ambil dari anak. Ambil dari anak kasih harga sekian. Subhanallah. Mana dia dari hadis Rasulullah SAW, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi. Nggak boleh kau menjual, membeli atas penjualan atau pembelian saudaramu. Dia sudah ngambil dia. Kenapa kau rusak? Di sinilah dunia yang membuat dia merusak. Dia lupa adab-adab berdagang. Dia mengatakan bisnis is bisnis. La, dalam Islam innamal mu'minuna ikhwah. Tetap saudara. Sampai kapan? Dalam berdagang pun tetap saudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke pasar, beliau sidak pasar. Pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang ke pasar sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat yang menjual sesuatu, beliau masukkan tangannya. Beliau lihat ada basah di dalamnya. Mahadha. Kenapa nih kayak gini? Kata sahabat, asabat husama. Kena hujan Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa kau nggak taruh di atas supaya orang lihat? Kenapa kau tidak taruh di atas supaya orang lihat? Lalu beliau mengeluarkan pernyataan, man ghasyana au man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, bukan dari golongan kita, bukan dari umat Islam, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini saudara. Nipu orang kafir nggak boleh. Kau dagang nipu orang kafir, tetap menipu. Berbohong, membohongi orang kafir, tetap hal itu. Rasulullah SAW subhanallah. Beliau mengatakan man ghasyana falaysa minna. Inilah dunia. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Sampai lupa sholat. Sampai lupa Allahu Akbar. Segala bentuk ibadah. Ada seorang yang Masya Allah. Ketika dia bekerja ikut orang. Ini cerita langsung dari Sahibul Qissah. Dia cerita, anak ini kepingin Ustaz bisa dagang sendiri, tidak ikut orang. Soalnya kalau kerja ikut orang itu nggak bisa ikut pengajian ke sana, ya karena jam kerja ini itu. Tapi kalau kerja sendiri kan bebas Ustaz. Kapan anak mau tutup, anak tutup. Masya Allah. Allah kabulkan doa. Dia punya toko. Masya Allah, usahanya lancar. Nggak datang kajian. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz. Sekarang sudah ada radio Ustaz. Anak dengarkan lewat radio Ustaz. Masya Allah. Dia sudah dengarkan kajian lewat radio. Iya Ustaz, alhamdulillah. Kan kita harus memanfaatkan radio. Dulu dia maksa kepingin kerja sendiri supaya bisa datang kajian, supaya dapat barokahnya majelis ilmu, supaya masuk masjid bisa tahiyatul masjid, macam-macam dia omongkan. Ketika Allah kasih dunia, jangan. Maka hati-hati dengan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ahlakatkum kama ahlakatuhum. Maka dunia itu akan benar-benar menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Fir'aun, bagaimana Allah bukakan dunia kepada dia.
Antum tahu dengan yang namanya Qarun. Baik. Qarun, bagaimana dia bisa mendapatkan harta yang banyak itu? Anda kasih hadiah. Masya Allah. Bagaimana cara Qarun yang pernah membaca sejarah Qarun? Apa yang dia lakukan sampai dia memiliki harta yang kuncinya dipikul? Bukan hartanya dipikul, jemaah. Kalau harta dipikul banyak, ini kuncinya dipikul. Nah, jamaah, masa satu masjid nggak ada yang jawab, Ustaz? Apa usaha? Nah, fadhal. Jual emas dia, masya Allah. Ana jual domba di sini. Ana nggak tahu. Ana juga nggak tahu. Tapi yang jelas Allah yang ngasih dia. Usaha itu gampang, jemaah. Tapi yang jelas Allah ngasih dia. Karena Qarun ketika ditanya tentang harta dia, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini yang seharusnya tidak dikatakan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan aku dapat harta kayak gini karena ilmu yang aku miliki. Karena usahaku, karena semangatku, karena etos kerjaku, karena macam-macam. La wallahi, Allah yang ngasih kau rezeki. Maka di sini seorang hamba harus ingat jangan sampai dia berkata seperti Qarun. Tapi itu karena Allah yang ngasih. Kalau sarananya banyak, ada anak masya Allah nggak lulus SD jadi konglomerat, nggak lulus SD. Ada yang profesor ekonomi, masya Allah, tetap pakai sepeda motor, masya Allah. Profesor. Kenapa? Karena rizki itu tidak ikut ilmu yang dimiliki seseorang. Kalau rizki itu ikut ilmu yang dimiliki seseorang, kesian keledai. Keledai itu seharusnya hewan yang kurus-kurus. Karena keledai terkenal binatang yang paling bodoh kata dia. Keledai tapi gemuk-gemuk sehat, masya Allah. Karena tidak ada hubungan dengan kepandaian dan kepintaran seseorang masalah rizki. Berapa banyak orang yang bekerja dengan ilmu dia kepada orang yang lulusan SD. Tapi yang kerja sama dia doktor, kerja sama dia profesor, kerja sama dia. Padahal ownernya ini adalah lulusan SD. Maka seorang mukmin harus meyakini bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umar bin Khattab, subhanallah, antum kalau membaca sejarah Umar bin Khattab, pernah suatu hari dia lagi ngobrol sama sahabatnya, bajunya itu ada 5 tambalan atau 4 tambalan, ditembel sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari ketika datang emas dari Persia, dari Iran, dari Irak sana, dibawa ke Madinah, lalu ditumpahkan di depannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar menyuruh supaya harta itu ditutup, kemudian memanggil orang-orang untuk datang. Ketika mereka datang dibuka sama Umar, di situ ada perhiasan-perhiasan, emas, batu mulia, segala macam yang dipakai oleh raja-raja Persia ada di Masjid Nabawi di depan umat Islam pada waktu itu. Lalu ketika itu dibuka, Umar memuji Allah Subhanahu wa taala dan menangis. Mereka mengatakan, "Kenapa kau nangis, wahai Amirul Mukminin?" Umar mengatakan, "Ma futiha min hadza ala qaumin illa safaku dima'ahum wastahallu hurmatahum." Yang mengatakan nih, kata Umar, kalau seperti ini sudah dibukakan, maka yang akan terjadi mereka akan saling membunuh, mereka akan lupa dengan kehormatan saudaranya. Dan perkataan Umar ini tidak jauh dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Wallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Karena Allah telah memberikan informasi kepada Rasul SAW, memberikan wahyu kepada Nabi bahwa akan dibukakan dunia buat umat Islam. Dan betul dibukakan.
Dan ketika dibukakan yang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pada lupa dengan temannya, dengan saudaranya. Berapa banyak silaturahim terputuskan gara-gara warisan. Berapa banyak teman yang saling duduk bersama mengaji terputuskan gara-gara hutang. Sampai ada istilah, kalau engkau sudah bosan sama temanmu, utangi dia. Ini ilmu ini jamaah. Jadi kalau antum bosan sama sahib antum, utangi dia. Insya Allah dia jarang ketemu antum. Setelah dia punya utang, jarang ketemu antum. Karena gak enak. Aduh kata dia menghindar dari antum. Jadi antum gak perlu menghindar dari dia. Dia yang akan menghindar antum. Gara-gara apa? Gara-gara uang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Kaifa antum idza futihat alaikum khazainu Faris war Rum, ayya qaumin antum?" Bagaimana kondisi antum nanti kalau dibukakan bagi kalian kekayaan-kekayaan perbendaharaan Romawi dan Persia? Kira-kira antum jadi orang model kayak apa? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Naqulu kama amaranallah. Kita akan menjadi orang seperti yang Allah perintahkan. Ini idealisme yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Tapi realitanya kadang-kala tidak mendukung untuk menjadi seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Awa ghaira dhalik. Kayaknya bukan itu yang akan terjadi. Tatanafasun. Kalian akan bersaing. Kalian akan bersaing. Thumma tatahasadun. Lalu kalian akan saling hasud. Kalian akan saling iri dengki. Thumma tatadabarun. Setelah itu kalian akan saling memberikan punggung. Gak akan mau ketemu lagi. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada umatnya. Beliau itu tidak melarang umatnya kaya. Bahkan kita mengetahui dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berjalan itu karena adanya dukungan harta para sahabat. Antum lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana Utsman bin Affan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak perang Tabuk, yang enggak punya uang, yang enggak punya bekal enggak boleh berangkat. Karena memang perjalanan itu begitu panjangnya ke Tabuk, menempuh jarak 700 km dalam musim panas yang begitu teriknya. Maka Rasul SAW mengatakan yang nggak punya bekal nggak boleh ikut. Utsman bin Affan termasuk yang mempersiapkan Jaisul Usyra. Dia bawa. Lalu harta yang ditaruh sama Utsman itu berapa dinar, Ustaz? Mi'ah. Waktu perang Tabuk. Antara itu 100 dinaran lebih insya Allah. Itu dikumpulkan sama Rasul, dibolak-balik nih dinar ini. Beliau begitu senangnya dengan uang itu. Lalu beliau mengatakan, ma darra Utsman ma amila ba'da hadza. Utsman setelah ini yang dia lakukan enggak ada sesuatu yang bisa membahayakan dia, Saudara. Sudah. Karena butuh dakwahin dengan harta. Tapi bahaya. Harta ini tetap bahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal. Cepat-cepat kalian bersegera beramal. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, kalian cepat-cepat beramal. Jangan nunggu punya uang beramal. Jangan menunda waktu, nantilah lah. Dan ini waktunya orang bersedekah itu nih 10 hari awal Dzulhijjah, Masya Allah, waktu yang sangat mulia.
Besok tuh waktunya berkorban. Yang punya uang korbankan. Bismillah. Jangan nunggu nantilah ana mau berkorban tahun depan aja. Nantilah. Bahaya. Apa bahayanya? Ketika orang punya ilmu tidak diamalkan, itu akan balik sama dia. Ketika datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, dia bisa jadi tenggelam dalam fitnah itu. Karena di antara cara untuk istiqomah adalah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka itu mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan, banyak di antara kita yang sering datang kajian, yang sering datang ke majelis ilmu, tapi itu hanya sekedar wawasan buat dia. Ilmunya bertambah, hafalan hadisnya, masya Allah, ayat Qurannya jangan ditanya, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan ini. Nanti kena fitnah, tenggelam kita dalam fitnah itu. Tapi kalau kita mengamalkan, insya Allah Allah jaga, kita akan istiqomah. Karena nanti ketika fitnah itu datang, kata Rasulullah SAW, ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya kafir, paginya mukmin. Seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia jual agamanya untuk mendapatkan beberapa persen dari dunia ini, jamaah. Hada yang dia inginkan. Ingin dunia, agama mau dijual, monggo. Yang penting aku dapat dunia. Berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita dari umat Islam yang ketika masuk kerja dikatakan boleh kerja di sini asalkan jilbabnya dibuka. Dibuka. Anda masih ingat dengan sebuah restoran di Pasuruan apa Probolinggo, Sah? Itu penjualnya semua perempuan pakai rok selutut atau di atas lutut. Pas Anda mau sholat ambil wudu, keluar dari pintu gerbang, tidak boleh masuk kecuali pegawai, tulisannya kan. Itu perempuan-perempuan pada pakai kerudung, jamaah. Anda lihat loh, ini kan pegawai yang tadi di dalam. Keluar pakai kerudung dia. Tapi ketika bekerja harus dibuka kerudungnya, dia buka. Hanya untuk berapa yang dia dapatkan, jamaah? Berapa gajinya sih? Dia rela menjual perintah-perintah Allah, nggak apa-apa. Padahal siapa yang ngasih rizki sama dia sebenarnya? Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kalau kita melihat apa sih tanda-tanda orang yang cinta kepada dunia? Supaya tadi ini serigala ada di diri kita. Kadang-kala kita Allah, ana mau hibbud dunya, Ustaz. Ana termasuk orang yang zuhud. Ana bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak masalah. Kita lihat. Paling tidak kita punya beberapa cara untuk mendeteksi penyakit hubbud dunya, hubbul mal. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa merusak agama. Kita ini enggak pandang bulu, jamaah. Mau ustadz, mau kiai, mau tokoh agama. Berapa banyak subhanallah ana mendengar cerita orang tokoh agama terkenal. Ketika Allah berikan kepada dia jabatan, harta yang banyak, masya Allah, sampai ditemukan uang dia itu 200 miliar, jamaah. Anak mikir, sudah tua ini tokoh agama, jamaah. Karena buat apa? Cinta. Padahal dia tahu apa dia makan semuanya. Enggak, cuma disimpan. Bahkan disimpan di rumahnya, di tembok ini, jamaah. Sehingga harus dihancurkan itu tembok untuk mengeluarkan uang dia. Hubudunnya, jamaah. Di kitab yang judulnya Al-Jaza'u min Jinsil Amal, kalau nggak salah punya siapa, Ustaz Al-Affani, ada kitab yang 5 jilid itu. Ana pernah membaca di situ sebuah kisah di Arab. Ana masih ingat ceritanya. Ada seorang lelaki yang masya Allah terkenal pelit sekali di kampung sana. Dan dia bujangan, nggak kawin-kawin, bekerja di pasar. Suatu hari temannya ini tidak mendapatkan dia, 3 hari tidak buka tokonya. Dia berangkat ke rumahnya.
Rumah ya rumah zaman dulu. Kadangkala bisa diintip. Fulan ini dipanggil nggak ada suara, dia intip. Ternyata fulan ini sedang di bawahnya kasur. Di bawahnya ranjang. Di depan dia itu ada uang-uang dinar, karena dulu uangnya masih emas ya. Di sebelahnya ada satu mangkok minyak zaitun. Dia ngomong, dia sakit parah. Lalu dia berbicara kepada emasnya ini. Masa aku akan tinggalkan engkau setelah bertahun-tahun aku kumpulkan engkau? Enggak, kau harus aku bawa mati. Apa yang dilakukan jemaah? Dia celup ke minyak zaitun itu, lalu dia telan. Hubbud dunia jemaah. Ini ceritanya enggak berbeda dengan tadi tokoh agama yang punya emas miliaran ditaruh di dalam tembok. Nggak ada yang tahu kecuali dia. Apa sebenarnya tujuan dia? Kalau ini dia mau bawa mati. Masih lebih pintar yang ini kayaknya jemaah. Karena kalau yang itu ditinggal mati tuh. Ini mau dibawa mati. Dia terus sampai habis uang dinar itu. Akhirnya mati. Setelah itu diumumkan kematian dia. Orang ini tahu. Ketika diangkat orangnya sudah kurus sebenarnya, sudah sakit. Ketika digotong itu berat. Kata orang-orang, ini memang pelit, banyak dosanya nih orang. Kata yang ngintip, nggak ada yang tahu kalau ada fulusnya di perutnya dia. Sampai seperti itu. Cerita ini masih panjang. Tapi anak kembali kepada bagaimana kecintaan seseorang kepada harta akan membuat dia melakukan apa saja. Apa saja akan dia lakukan. Demi ambisi harta itu dia dapatkan. Tadi anak sampaikan bahwasanya Islam tidak melarang kekayaan. Enggak. Bahkan di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap hari beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Tiap hari beliau minta rezeki sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Beliau minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai dunia hanya untuk dunia. Tapi dunia wabtaghi fima ataakallah darul akhir. Silahkan kau kaya, tapi tujuannya untuk mencari akhirat. Tanda-tanda orang yang cinta dunia, dia siap menjual akhiratnya untuk dapat dunia. Ini yang pertama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadhal mal. Akan datang satu masa yang orang-orang tidak lagi mikir dari mana dia dapat harta. Nggak mikir. Amin halalin, amin haram. Mau dapat dari yang halal, dari yang haram dia tidak mikir. Yang penting anak punya rumah. Caranya bagaimana terserah. Yang penting anak punya motor, mau riba, mau apa nggak ngurus. Dan orang yang sudah cinta kepada dunia, sebagian salaf mengatakan la tanfa'uhul mau'izah. Mau dikasih nasihat nggak masuk sudah. Kalau orang sakit dikasih nasihat masih masuk. Tapi orang kalau sakit hubbud dunia ente kasih nasihat susah. Dia siap menjual akhiratnya demi dunianya. Baik, yang kedua hasad. Orang yang cinta dunia untuk melihat perhatikan dia akan iri. Lihat saudaranya, Allahu Akbar, bawa motor baru. Masya Allah. Masya Allah. Riba ini ya, Masya Allah. Ente tanya riba, tanya Alhamdulillah, Masya Allah, mabruk, barakallahu fik, dapat motor baru. Jangan tanya dapat hasil dari mana. Atau kadang-kala, oh kayaknya dapat korupsi ini. Masya Allah. Ustadznya jadi bendahara, bawa motor baru. Oh, jangan-jangan uangnya pondok dipakai. Ada orang kalau sudah cinta sama dunia nggak ada husnudzon. Yang ada suudzon terus sama orang. Dan itu berarti kita lagi cinta sama dunia. Yang ketiga, tanda orang cinta kepada dunia ini tidak ada syukurnya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Kata Nabi, lihatlah engkau kepada yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Kau jangan lihat kepada yang di atas, lihat ke bawah. Kenapa? Supaya engkau itu tidak memandang remeh kepada nikmat Allah. Dan kehidupan sekarang, kehidupan yang materialisme ini sekarang, kita lihat di berbagai tempat. Sehingga membuat orang tidak lagi memandang ke yang bawah. Contoh nyata ini perumahan-perumahan. Antum lihat selalu dibikin maketnya itu yang di depan itu rumah besar-besar. Nggak ada rumah kecil di depan. Di mana rumah yang kecil? Paling ujung, dan dibikin tempat ini tertutup jamaah. Tertutup sudah. Orang hanya lewat dari mana? Dari depan. Jadi orang miskin yang rumahnya di belakang itu tiap hari ngelewatin rumahnya orang kaya. Tidak pernah lewat rumahnya orang yang lebih miskin dari dia. Karena dia sudah rumah terakhir. Belakang perkampungan nggak bisa dia ke perkampungan. Dan orang kaya dibikin tidak pernah melihatnya rumah orang miskin. Orang kaya nggak pernah sampai ke belakang sana, itu jarang. Dia itu yang dilihat ya sudah bagian depan doang. Di sini kita lihat nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau orang sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha, dianjurkan untuk pulang itu cari jalan lain. Ini mungkin ada pelajaran buat kita supaya kita ngelihat yang ke bawah kita tuh. Dan orang yang kaya ini semakin cinta dunia. Umpamanya bagian pertama orang-orang yang uangnya miliaran. Bagian kedua orang-orang yang uangnya ratusan. Orang yang uangnya ratusan ini udah kaya. Tapi karena tiap hari lewat rumahnya orang yang miliaran, tiap hari dia ngomong, kapan ana bisa seperti ini? Ya Allah, ternyata masih ada yang lebih kaya dari ana. Dia tidak akan pandai bersyukur jamaah. Maka di sini nasihat Rasul SAW, lihat kepada yang di bawah kalian. Maka usahakan yang mau zakat. Iya boleh dia titipkan, nggak masalah. Tapi sekali-kali dia bawa, dia cari rumahnya orang miskin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, wa awsani bihubbil masakin wad dunu minhum. Dan Rasul SAW memberikan wasiat kepada aku agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Bagaimana kita bisa dekat dengan mereka kalau kita tidak pernah datang ke tempat mereka? Bagaimana kita bisa duduk sama mereka kalau kita memang tinggalnya di perumahan khusus? Mau sedekah tinggal transfer, cek, kirim. Nggak apa-apa. Tapi kau tetap harus punya sesuatu yang kau datang ke orang miskin. Kau lihat tuh, ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita cinta dengan mereka. Dan di antara tanda orang cinta dunia, kalau ada walimah yang diundang cuma orang kaya. Nah, malu dia ngundang orang miskin. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'amul walimah yud'a ilaiha man ya'baha wa ya'tiha man yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah yang cuma diundang orang kaya. Antum orang kaya kalau ngadakan acara apa orang miskin diundang jemaah? Wallahu a'lam. Sebagian mungkin diundang yang sudah ngaji. Tapi yang belum ngaji mungkin ya acaranya laki perempuan campur. Kemudian dengan hiburan-hiburan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda kecintaan kepada dunia. Maka kalau kita lihat kita nggak mau kumpul sama orang miskin, nggak mau ngundang orang miskin, umpamanya, subhanallah, jangan-jangan kita termasuk sudah keracunan sama penyakit hubbud dunia ini. Kemudian yang selanjutnya tanda cinta kepada dunia, sering ngobrolin tentang dunia. Ngobrol sama sahib, masya Allah,
Mobil ente apa sekarang? Mobil. Oh, sekarang ada mobil keluaran baru. Mobil ini Masya Allah, pintunya itu bukanya ke atas. Oh, Masya Allah. Yang satu ngobrol, ana baru beli knalpot mobil ana. Berapa knalpotnya? Ya nggak mahal sih, 175 juta. Knalpotnya mobil ya mah. Ana pernah ketemu orang ngobrol, ini beli knalpot mobil 175 juta. Allahu Akbar. Yaitu orang yang diomongin di majelis-majelisnya itu hanya tentang dunia. Padahal kita tahu majelis yang tidak ada zikrullah di sana itu majelis yang penuh dengan keburukan. Maka kita pun harus lihat. Kalau obrolan kita masalah HP, Masya Allah. Nanti pakai HP apa sekarang? Masya Allah. Berapa? Harga barunya berapa? Bekasnya? Masya Allah. Oh iya. Terus masalah ini, pokoknya masalah rumah, macam-macam. Ini tanda-tanda kita udah cinta dunia, jamaah. Padahal kita tahu kalau itu bakal kita tinggalkan. Coba ketika ngobrol dunia sama orang yang cinta dunia, ngomong, Pak, sampean kalau mati kira-kira rumahnya buat siapa? Wih, jangan ngomong masalah mati lah. Iya, dia nggak mau itu. Karena memang dibikin kehidupan kita ini sekarang disetting sama wallahu alam, iblis termasuk yang nyeting juga, mungkin dia ikut serta bagaimana menyesatkan manusia. Bagaimana orang itu cinta dunia. Salah satu buktinya, kuburan-kuburan di tengah kota itu dihilangkan, digusur. Nggak tahu di sini, tapi di Jember, Masya Allah. Dulu kita itu ada pertigaan, setiap lewat sana kita takut, soalnya lewat kuburan. Akhirnya diganti jadi bioskop, jemaah. Iya, jadi bioskop. Tapi bukan bioskop yang mahal karena di kampung ya. Misbar, gerimis bubar. Yang dulu, iya misbar itu. Yang nggak ada atapnya itu. Tapi anak subhanallah, kita waktu dulu belum ngerti kan, kesana ngelihat, ngomong sama teman-teman, iki bekas kuburan ini jemaah. Iya. Orang kalau ngelihat kuburan, mau tidak mau, ada perasaan, ya Allah, bapakku dikubur di sana. Ini mobil dulu punya bapakku. Ketika sama sahibnya lihat itu kuburan bapakku, ya Allah, dia akan ingat mati. Maka kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita ziarah kubur? Untuk ingat akhirat, supaya kecintaan kepada dunia ini berkurang lah paling tidak. Tapi dibikin orang tidak ngelihat kuburan. Ini di beberapa tempat tentunya, tidak di semua tempat. Tergantung siapa yang nata kota itu. Di Lumajang, anak pada waktu itu hadir walimah di hotel nih, jemaah. Hotel, kafe, apa macam-macam sudah. Tapi acaranya siang, di ruang pertemuannya nggak ada apa-apa. Malamnya anak lewat sana, anak lihat kok rame banget tempat ini. Ustaz, ini yang tadi siang, Ustaz. Di depan hotel ini ada tembok besar, bagus banget, pagar. Anak mau pagar apa ini katanya? Pagar kuburan, Ustaz. Jadi hotel ini di depan kuburan. Supaya orang itu mau ke hotel ini, kuburan itu dikasih pagar yang tinggi dan di model bagus, sehingga orang tidak tahu di balik tembok itu kuburan. Coba orang mau ke kafe, depannya kuburan, jemaah. Allahu Akbar, nak masjid aja, jemaah. Dia ingat mati. Tapi karena dibikin indah, akhirnya dia jadi nggak ingat dengan yang namanya akhirat. Kemudian termasuk tanda orang cinta dunia, berlebih-lebihan memanjakan jiwa kita dengan dunia ini. Terlalu berlebih-lebihan dengan bermewah-mewahan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, beliau mengatakan, iyyaka wat-tana'um, fa inna ibadallahi laysu bil mutanaimin. Kata Nabi, kau itu hati-hati, hindarilah selalu bersenang-senang, ya. Tidak mari-mari, makan enak, baju bagus terus, mobil bagus, ini terus, pokoknya bermewah-mewahan dengan dunia. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sebenarnya itu laisu bil mutanaimin. Mereka itu bukan orang yang hidupnya terus-terusan enak-enakan, enggak. Sekali-kali perlu dia bersusah-susah. Bahkan Nabi SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadah itu artinya sekali-kali pakai baju yang nggak bagus,
makannya nggak enak. Orang yang biasa pakai mobil mewah macam-macam, sekali-kali naik bis kota, itu masuk badada. Kita nunjukkan, ya Allah, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadaku. Sekali-kali mamanya naik becak. Kan ada orang, oh becak ada kendaraan orang-orang miskin. Sekali-kali antum naik becak. Untuk membuat jiwa kita ini tidak terlalu cinta kepada dunia dan tidak membuat kita sombong juga. Coba antum selalu pakai sandal bagus, sepatu bagus. Orang ini kadang-kala kan dinilai dari penampilan. Dilihat bajunya merek sudah di depan kan, 3,5 juta, Masya Allah. Satiro, dilihat sarungnya, Masya Allah, ini sarung Ustaz, harganya ya di atas 4 lah. Ana pernah tanya sarung jemaah, ana lihat, Masya Allah bagus banget sarung itu. Berapa Pak? 4 juta. Allahu Akbar, wis mudun ae. 4 juta bisa beli kambing 2 jemaah. Ini buat sarung dong. Tapi itu ada orang yang memang dari penampilan, sandalnya dilihat, oh Masya Allah, sandalnya merek ini. Jamnya ini 1,5 M. Antum pernah ngelihat jam 1,5 M? Masya Allah. Belum pernah, sama mana belum pernah ya mak. Tapi kadang-kala kita kalau lagi umroh bawa rombongan, itu kelebihan Ustadz, umrohnya gratis terus ya mak. Makanya sebagian pahala umrohnya Ustadz tuh diambil sama travelnya jadi. Karena yang bayari itu jamaahnya yang bayari. Kita lihat ada toko jam, anak kadang lihat, Masya Allah, berapa? 50.000 real. Allahu Akbar. Ana beli jam 20 real, ini 50.000 real. Kita lihat, subhanallah. Makanya orang yang seperti ini biasa pakai kemewahan, sekali-kali dia pakai yang murah. Sekali-kali dia pakai. Itu kata Rasul SAW, al-badadatu minal iman. Meninggalkan kemewahan itu termasuk dari keimanan. Sekali-kali kita lakukan itu. Bukan kita ini yang menunjukkan kemiskinan terus, enggak boleh juga. Kau orang kaya, tunjukkan Allah memberikan nikmat kepadamu, enggak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan, jangan berlebih-lebihan lah dalam hal itu. Sekali-kali kau punya kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kau itu bukan budak dunia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa abdud dinar. Celaka tuh hambanya uang. Abdul dirham, Abdul khamisah, yang pokoknya tentang dunia, tentang harta yang dia cari. Kalau dikasih in utiya radhi, wa in lam yu'ta sakhit. Kalau dikasih ridha, alhamdulillah, Allah cinta sama anak. Apa buktinya? Ente lihat rumah anak, ente lihat mobil anak. Kalla, itu bukan tanda kecintaan Allah kepada dirimu lah. Itu orang-orang kafir seperti itu, menganggap kecintaan Allah, kemuliaan Allah kepada hambanya dengan dunia lah. Allah mengatakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia ketika dimuliakan sama Allah dengan harta, Allah beri nikmat kepada dia, Allah muliakan dia, Allah hormati dia dengan dunia ini, apa kata dia? Rabbi akraman, Rabbku menghormati aku, memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ketika disempitkan rezekinya, kenikmatan dia dikurangin, dia mengatakan Rabbku menghinakanku. Kalla balla tukrimunal yatim. Enggak, bukan itu ukurannya, enggak. Bukan itu ukuran cinta. Di sebuah athar dari Ibnu Mas'ud atau dimarfu'kan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah tuh berbagi dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Buktinya orang-orang gak pernah sujud kepada Allah, Allah kasih kekayaan. Gak pernah sama sekali sujud, orang kafir. Ternyata orang paling kaya. Allah bagi dunia kepada semua manusia, tapi Allah tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Para jamaah rahimakumullah, maka usahakan kita ini jangan berlebih-lebihan. Kalau antum sudah keinginannya pakai sepatu paling mahal,
Keinginannya pakai mobil yang mewah. Ini ada orang-orang seperti itu. Sampai ada cerita nih. Orang punya mobil beli 22 juta. Tapi rumahnya lumayan bagus karena dipinjemin rumahnya. Apa kata orang tuanya? Mobilmu jangan dipakai di sana. Gak cocok sama rumahnya. Iya, maksudnya mobil 20 juta, rumahnya bagus gitu kan. Mobil sudah dempulan sana sini. Enggak. Kalau parkir di tempat yang jauh aja. Subhanallah. Hada hubbud dunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Innama yakfika min jam'il mal khadimun wa markabun fi sabilillah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, cukup engkau mengumpulkan dari dunia ini, engkau punya pembantu dan engkau punya kendaraan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Lebihnya sedekahkan di jalan Allah. Ini bukan berarti ada orang yang takut uangnya bau, basi. Ada sebagian orang itu kerja 3 hari, 5 hari libur. Kerja 2 hari, 5 hari libur. Kenapa? Alhamdulillah duitnya sudah ada. Maka dia libur. Kalau libur untuk beribadah nggak apa-apa. Libur untuk malas-malesan. Kau seharusnya kalau cukup kerja 2 hari, kerja 2 hari plus 5 hari. Yang 5 hari untuk celengan akhiratmu. 5 hari tetap kerja, tapi hasilnya untuk akhirat. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Baik, barakallahu fikum. Itu tentang serigala yang pertama. Hubbul mal. Tentang al-hiris. Kerakusan untuk mengumpulkan harta. Yang kedua adalah cinta kepemimpinan. Cinta kedudukan. Cinta ketersohoran. Dan ini termasuk syahwah khafiyah. Syahwat yang tersembunyi. Yang susah terdeteksi. Kalau syahwat makan kelihatan. Orang ini Masya Allah. Kadang kala kita lihat siswa-siswa itu kalau ada prasmanan makan Masya Allah. Ketika dia di soft pertama ayam yang seharusnya dia ngambil 1, 3. Tempe 2, ini semuanya. Di belakang padahal 10 orang belum dapat. Yang pertama dapat karomah dari Allah. Yang satu seperti itu. Ini nampak syahwat dia terhadap makanan. Ada orang yang makan mungkin kelihatan dari tubuhnya. Oh, itu badannya orang yang suka makan kelihatan. Tapi kalau cinta kepada kepemimpinan ini nggak kelihatan di tubuhnya. Kadangkala sudah kakek-kakek, sudah tua renta, tapi kecintaan dia kepada kedudukan itu Masya Allah, rebutan kedudukan. Kadangkala anak berpikir ya Allah, ini orang sudah tua, sudah di atas 60 tahun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari situ tuh sedikit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang sudah 70 masih ribut dengan kekuasaan, dan inilah yang disebut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam merusak agama orang. Kecintaan kepada kepemimpinan, kepada popularitas, itu merusak agama seseorang lebih dari bahaya 2 ekor serigala lapar dalam merusak kambing-kambing dalam kandang itu. Sufyan ats-Tsauri mengatakan rahimahullahu taala, "Ma ra'aitu zuhdan fi syai'in aqallu minhu fir ri'asah." Aku tidak melihat kezuhudan dalam sesuatu yang lebih sedikit, lebih minim adanya orang yang zuhud di sana daripada kezuhudan kepada kedudukan, kepemimpinan. Tara rajul, kau lihat orang itu yazhad fil mat'am wal mashrab wal mal wal thiyab, dia zuhud dalam urusan makanan. Kalau makan sedikit Masya Allah, antum lihat Masya Allah, fulan gak tamak, gak rakus. Iya. Minum Masya Allah, yang lain pada minum minuman yang mahal, dia cuma minum teh, gak pakai gula lagi. Zuhud kelihatannya. Pakaian, mungkin dari sisi pakaian dia pakaian biasa-biasa aja. Kemudian dalam harta juga dia tidak menampakkan. Tapi dia itu fa innu zi'ar ri'asah tahama 'alaiha wa'ada.
Tapi kalau sudah kedudukan dia yang sedang mau diambil, wah, kayak macan dia sudah jamaah. Dia akan memusuhi, dia akan siap perang. Dan ini tidak hanya berlaku dalam urusan dunia, dalam urusan agama pun seperti itu. Banyak orang-orang yang perpecahan di antara yayasan-yayasan Islam ini gara-gara apa? Gara-gara kedudukan. Gara-gara fulan pendapatnya tidak didengar, bikin yayasan tandingan. Seperti itu terjadi. Gara-gara diturunkan dari direktur, akhirnya dia keluar dan meninggalkan tempat itu. Ini tentang urusan kepemimpinan, bahaya banget jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sufyan pernah menulis surat kepada temannya Abbad bin Abbad. Dia mengatakan, iyyaka wa hubbar ri'asa. Kau hati-hati dengan kecintaan kepada kepemimpinan. Fa innar rajula takunu riyasatu ahabba ilaihi minadh dhahabi wal fiddah. Wa huwa babun ghamid la yubsiruhu illa al-basir minal ulama'is samasirah. Fatafaqqat nafsaka wa'mal biniyah. Nih dia ngasih nasihat kepada temannya, karena memang alhamdulillah kita lihat ada orang-orang yang dikasih kelebihan. Dia dikenal oleh orang, diterima oleh masyarakat, dipercaya untuk menjadi pemimpin, dipercaya untuk memimpin sebuah lembaga, masya Allah. Sufyan mengatakan hati-hati dengan kedudukan, dengan kepemimpinan itu. Itu bisa jadi lebih dicintai orang daripada emas dan perak. Dan kedudukan ini babun ghamid, pintu yang misterius. Pintu ini sudah susah untuk menelaah ini kira-kira kok ikhlas apa tidak. La yubsiruhu illal basir minal ulama. Nggak ada yang bisa meneliti, memandang dengan jelas kecuali para ulama-ulama yang Allah kasih kelebihan mereka. Maka kau lihat dirimu dan beramalah dengan niat. Ketika kau diberi kedudukan, ya kau niatnya mau apa? Jangan sampai niatmu itu, ya dari dulu anak kepingin jadi mudir. Alhamdulillah kesampaian. Ini berarti dia, berapa orang alhamdulillah anak sudah berusaha sikut sana sikut sini dan anak jadi mudir. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Shaddad ibn Aus, beliau pernah mengatakan, memberikan nasihat kepada sisa-sisa orang Arab dengan mengatakan, ya baqayal Arab, wahai sisa-sisa orang Arab, inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya wasyahwatul khafiyah. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Cinta popularitas, cinta kedudukan. Itu tersembunyi jamaah. Kadang-kala orang ini ahli agama, ngerti agama, tapi karena kecintaan dia kepada kedudukan, rusak agamanya. Berapa banyak yang kita tahu orang itu, masya Allah, fulan ini lulusan Timur Tengah, fulan ini belajar sama Syekh fulan, sama Syekh fulan. Kok jadi seperti ini sekarang? Mungkin orang nggak tahu. Enggak, dia itu ingin menegakkan kebenaran. Jangan-jangan penyakitnya nih asyahwatul khafiyah, cinta kepada kepemimpinan dan kedudukan. Makanya dia akan berusaha bagaimana kursi dia tidak digoyah. Dan kecintaan kepada pemimpinan ini merusak hubungan anak sama orang tua. Kalau kita lihat bagaimana politik ya di negeri kita, masya Allah, kalau mau pemilihan pemimpin lah, baik itu memimpin daerah atau memimpin negara, yang laris itu siapa? Siapa jamaah? Yang laris. Anak kasih hadiah, yang tahu sama yang laris. Insyaallah. Berarti hadiahnya buat anak, Ustaz, yang jawab, Ustaz. Yang pertama, Ustaz. Kalau lagi musim pemilu itu, laris Ustadz itu. Datang ke Ustadz fulan, datang ke Ustadz, datang. Calon-calon pemimpin itu, masya Allah, satu Ustadz ini ada di Jember satu gitu, didatangi oleh semua calon. Iya,
Bukan untuk dekat sama ulama, bukan. Demi untuk dukungan dari ini ustadz, ini kiai, apalagi ini kiai banyak masanya dia cari. Baik, yang laris yang kedua artis. Bagaimana bisa digabungkan ente ke ustadz, ente ke artis? Ya gimana ustadz? Untuk orang-orang yang baik lewat ustadz, untuk orang-orang yang buruk lewat artis. Sudah, yang dia inginkan hanyalah kepemimpinan. Bagaimana dia jadi pemimpin, apapun caranya. Yang ketiga, siapa? Guru spiritual, paranormal. Itu mulai laris juga. Karena orang untuk mencari kedudukan segala cara. Masya Allah jemaah. Dan itu merusak agama seseorang. Ada orang, ana masih ingat ya, nggak bisa dipungkiri. Ada seorang mau mencalonkan jadi bupati waktu itu, haji sama rombongan kita pada waktu itu. Ternyata dia akhirnya nggak jadi, dia menyesal ya. Dia itu kepingin pulang, ketika mencalonkan gelar haji itu di depan namanya, di depan namanya. Soalnya lawannya itu sudah ada hanya, sedangkan dia belum. Dia sudah tua. Dia berangkat haji, ketika pulang langsung ada yang dia taruh di sana. Segala cara dia tempuh. Rusak orang kalau sudah cinta kepada kepemimpinan jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat bagaimana cara-cara atau tanda-tanda orang yang cinta kepada kepemimpinan. Nabi alaihi salatu wasallam itu melarang untuk meminta jabatan, meminta kedudukan. Baik, yang pertama, tanda-tanda orang yang cinta kepada ketenaran, cinta kepada kepemimpinan, ya, dia ingin di atas, dia ingin dibukain pintu ketika datang, dia ingin dipasangkan karpet merah tatkala dia berkunjung ya. Yang pertama, dia itu iri dan dengki, sama dengan yang tadi urusan dunia. Karena ini salah satu bagian dari dunia. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Ma min ahadin ahabba ri'asa illa hasad wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an yudhkara ahadun bi khair." Ada 4 hal disebutkan oleh Fudail bin Iyad. Tidaklah seorang yang cinta dengan kedudukan, dengan popularitas, dengan kepemimpinan, kecuali dia itu akan hasud dan akan berbuat zalim dan akan mencari-cari kekurangan orang lain. Dan antum lihat mesti, kalau ada ribut 2 pemimpin yang mencalonkan diri, ada black kampanye hitam, dicari-cari. Kenapa? Karena sudah kepingin dia yang duduk di sana. Ini semuanya terjadi. Yang isu ini, isu itu akan dibongkar. Karena dia hasud, dia zalim, dan dia akan mencari kekurangan orang lain. Wa kariha ayyudhkara ahadun bi khair. Nih antum lihat diri antum. Dan dia enggak suka kalau orang lain disebut kebaikannya. Umpamanya lagi duduk nih, lagi kumpul di sini, masya Allah, kau kenal sama fulan, fulan itu orangnya baik, orangnya gini gitu. Kita pas sakit hati, berarti kita sakit. Karena itu tanda orang cinta dengan kedudukan. Di majelis itu dia ingin yang disebutkan hanya tentang dirinya. Umpamanya ini di kalangan ustadz, karena kita bicara di pondok nih. Ada orang mengatakan, masya Allah, ustadz fulan itu baik, gini-gini, macam disebutkan kebaikan ustadz fulan. Dia ada perubahan di wajahnya. Jangan dia, kita merasa nggak nyaman, ada penyakit. Berarti kita harus segera obatin tuh penyakit. Kalau tidak bahaya. Kita akan mencari kekurangan orang lain. Kalau orang lain ini berbuat salah, ustadz teman kita berbuat salah, kita langsung sebutkan kesalahan dia. Ini salah satu tanda cinta kepada kepemimpinan. Baik. Kemudian yang kedua, tanda, bukan yang kedua, jam yang keberapa? Kalau perkataan Fudail bin Iyad itu kita jadikan 4, berarti 5. Jadi ini yang kelima. Fudail bin Iyad mengatakan tidaklah seorang cinta kepada kepemimpinan kecuali dia akan hasad yang pertama. Bagha, dia akan melampaui batas, berbuat zalim, menzalimi orang. Yang ketiga, dia akan mencari-cari aib orang.
Dan yang keempat, dia akan benci orang lain disebutkan kebaikannya di diri dia. Yang kelima, dia menyesal kalau posisi dia dirubah. Jangan mengatakan anak ini orang yang pas duduk di situ. Kadang-kadang terjadi. Fulan yang dulunya di bagian umpamanya kemahasiswaan, lalu diturunkan di jabatan yang lebih rendah. Atau fulan dulunya menjadi mudir, lalu diturunkan di kedudukan yang lebih rendah dari itu. Atau dikotakkan, tidak dikasih kedudukan. Ada orang yang seperti itu. Mungkin dia karena ada masalah, akhirnya nih orang ditaruh di sebuah posisi yang sebenarnya tidak menjabat sesuatu, pokok ngantol. Ketika dia rasakan sakit hati dengan hal ini, jangan-jangan engkau cinta dengan kedudukan. Banyak alasan yang akan kau katakan. Mungkin enggak, anak ini ingin kebaikan. Fulan itu nggak tahu apa-apa, anak yang ngerti. Masya Allah. Antum cukup jamaah. Kun rajulas saqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba li rajulin akhidhin bi'anani farasihi fi sabilillah. In kana fi saqah kana fi saqah, wa in kana fil hirasah kana fil hirasah. In ista'dhana lam yu'dhan lahu, wa in syafa'a lam yushaffa'. Allah mengatakan kebaikan atau surga buat seorang lelaki yang dia pegang tali kekang kudanya. Dia pegang tuh di jalan Allah. Kalau dia ditugaskan oleh atasannya untuk berada di bagian belakang, dia tetap nurut di bagian belakang. Ketika dia ditaruh di bagian penjagaan, dia tetap di bagian penjagaan. Dia nggak pernah protes. Dimanapun kau letakkan aku nggak masalah. Aku ini untuk Allah berbuat. Fi sabilillah, nggak ada urusan. Mau dikasih jabatan, alhamdulillah. Diturunkan, alhamdulillah. Bahkan kedudukan orang ini antum lihat. Kalau dia minta izin, nggak dikasih izin. Dari rendahnya kedudukan dia. Kalau dia berusaha memberikan syafaat, tidak diterima syafaatnya. Subhanallah. Tapi Allah menjanjikan surga. Di beberapa riwayat disebutkan tentang orang seperti ini, idza aqsama 'alallahi la abarra. Kalau dia bersumpah minta dengan nama Allah, Allah akan kasih yang dia minta. Dia minta dunia nggak dikasih, tapi minta sama Allah, Allah kasih. Antum jadilah seperti ini. Mau di mana posisi ana, monggo. Kalau ana harus jadi tiang, ana akan pegang itu masjid tiangnya. Antum lakukan hal itu. Tapi kalau antum merasa, oh kayaknya mereka ini memberikan ana posisi yang tidak seharusnya, lalu kita marah, kita benci, iri, dengki, itu penyakit. Kemudian bagaimana menguji keadaan hati dengan kekuasaan hati ini kita? Kata Abdurrahman bin Mahdi, qal kuntu ajlisu yaumal jumu'ah fa idza kathura an-nas farihtu. Kata Abdurrahman bin Mahdi, aku pernah duduk ngajar pada hari Jumat. Kalau orang yang hadir itu banyak, aku senang, gembira aku. Wa idza qallu hazintu. Tapi kalau jumlah mereka sedikit, aku sedih. Fasa'altu Bishr bin Mansur. Aku tanya kepada Bishr bin Mansur, faqala hadza majlisu su' fala ta'ud ilaihi. Fama uttu ilaihi. Maka dikatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi, ini majlis yang buruk, kau jangan balik ke sana lagi. Maka aku pun tidak balik ke sana, jamaah. Nih, kadang-kadang sebagian orang, ustadz anak ini senang ya kalau yang hadir banyak itu, karena banyak yang dapat ilmu. Benar itu yang kau inginkan. Kalau sedikit yang hadir, kan sedikit yang bisa menyampaikan ilmu itu. Itu bedanya tipis. Antara engkau ingin kebaikan buat orang-orang, antara kesedihan dengan jumlah yang sedikit gara-gara sedikit. Dan ketika ada pendatang baru, lihat hatimu. Kadangkala ana umpamanya biasa isi kajian yang hadir 100 di Jember.
Tahu-tahu ada ustadz baru tinggal 10 orang. Masya Allah. Kemana nih orang-orang? Hadir tempatnya Ustadz Fulan. Allahu Akbar. Antum itu nggak tahu sama Ustadz Fulan ya. Ana kasih tahu. Fadhol sini. Masya Allah. Mulai nih. Ada penyakit yang seperti itu. Kita pun harus sabar jamaah. Dan seorang hamba ketika datang ustadz baru, ketika datang di pesantren, datang ustadz, Masya Allah, di kota itu datang ustadz baru, seharusnya bahagia. Alhamdulillah, ada yang bantuin anak berdakwah. Selama ini anak sendirian capek. Ketika ada ustadz datang, ustadz, afwan ustadz, nih ada jadwal anak, antum isi di situ. Karena anak selama ini capek ustadz. Insya Allah yang seperti ini mudah-mudahan dia tidak ingin dengan kedudukan. Dia tidak mencari kedudukan. Karena memang jamaah, ini masjid Ustaz. Mana mimbarnya? Oh, mimbarnya di belakang anak. Ini mimbar, di sini ada berapa Ustaz? Ustaz. Nah, dimaatin. Masya Allah. Piro. Mulai mana ini Ustaz? Ya Allah, Ustaz yang bisa ceramah. 50? Yes. 50 orang. Mimbarnya cuma satu, bayangkan. Apa mungkin semua ustaz gantian gitu kan? Ayo 1 menitan naik. Tidak mungkin. Kalau satu naik semuanya duduk dengarkan. Dan di sini hati kita harus kita lihat. Maka jamaah itu termasuk menguji keikhlasan kita. Apakah kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, apa karena kita cinta dengan kedudukan? Kemudian tanda orang yang cinta dengan kepemimpinan ini sedih dan menyesal ketika dilarang atau tidak dikasih kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Itu sedih dia. Kok Ustadz Fulan yang disuruh? Kok Fulan yang disuruh? Kok bukan anak? Kenapa? Dia sedih karena kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia itu ada di sini, dia memiliki kelebihan, itu tidak dapat. Maka kesedihan ini adalah tanda kalau kita menginginkan kedudukan itu jemaah. Al-Imam Al-Zahabi menceritakan sebuah kisah. Kita ambil pelajaran dari kisah Al-Imam Al-Zahabi ketika dia menyebutkan dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala tentang Syekh Naisabur Abi Amr Ismail bin Nujaid. Dia katakan di antara kebaikan ini Syekh Abi Nujaid ini, anna syekhahu, bahwa gurunya dia Az-Zahid Abu Uthman Al-Hayri. Abu Uthman Al-Hayri ini suatu hari di majelisnya itu dia mengumumkan ingin mengumpulkan dana. Seperti kisahnya Abu Sa'ad ya, rahmatullahi rahmatan wasi'ah. Beliau begitu semangatnya untuk mengumpulkan dana untuk saudara-saudara kita yang berada di Suriah. Di sini beliau ini mengumpulkan dana untuk daerah-daerah yang berperang dengan musuh-musuh Islam, perbatasan-perbatasan. Kemudian dia lihat orang-orang ternyata yang nyumbang sedikit, nggak banyak, dan terlambat mereka itu memberikan sumbangan. Akhirnya dia merasa sedih dan nangis. Syekh Abu Uthman. Lalu datanglah Ibn Nujaid, muridnya. Dia bawa 2000 dirham. 2000 dirham itu kalau buat beli kambing dapat berapa jemaah? Dulu kambing itu harga antara 5 sampai 10 dirham. Jadi 2000 dirham cukup untuk beli 200 ekor kambing. Kalau satu kambing 1 juta, berapa yang dia bawa? 200 juta. Dia taruh di depan gurunya itu. Lalu karena dia dapat duit itu, dia doakan Ibn Nujaid, dia karena dia bantu dan dia sebutkan kebaikannya nih orang, dan dia mengharapkan kebaikan untuk Ibn Nujaid Abu Umair dengan apa yang dia lakukan, karena dia setelah mewakili rombongan yang banyak, dia nih yang nyumbang sendirian. Apa yang terjadi? Dia sebutkan berapa jumlah sumbangan itu. Ibn Nujaid merasa dirinya nggak nyaman. Lalu dia datang kepada gurunya ini. Dia mengatakan, wahai guruku, kata dia, tapi itu uang yang aku kasihkan kau itu uang ibuku. Dan dia nggak suka aku ngasihkan uang itu kepadamu.
Kau harus kembalikan uang itu kepadaku. Masya Allah. Di depan orang banyak. Yang baru saja dipuji Abu Amr ibn Nujaid ini, lalu dia menunjukkan dirinya, uang itu aku mau ambil lagi. Karena uang ini milik ibuku dan ibuku gak suka. Maksudnya dia kurang suka untuk aku sedekahkan itu. Kau harus kembalikan uang itu kepadaku. Dibalikin uang itu. Falamma jannal lail, ketika malam telah gelap gulita, Abu Amr ibn Nujaid bawa itu kantong berisi 2000 dirham ke rumahnya Syekh. Lalu dia mengatakan, Syekh, ini Syekh, kata dia, aku lakukan ini, aku minta maaf sama engkau. Lalu Syekh itu dapat pelajaran penting dari perbuatan muridnya. Kita takut jemaah dengan riya, jemaah. Yang awalnya ikhlas, gara-gara dipuji-puji jadi gak ikhlas. Kemudian orang yang cinta dengan kedudukan ini senantiasa menunjukkan dirinya itu model seksi sibuk. Aku ini menunjukkan, aku ini nggak bisa datang, ini itu macam-macam, supaya dipandang oleh orang dia ini memang orang penting gitu loh. Oh, fulan memang nanti susah telepon, kayak presiden aja kalau telepon fulan. Itu termasuk kecintaan seseorang kepada kedudukan. Kemudian dia biasanya tidak ikut serta dalam kepanitiaan-panitiaan kalau dia jadi bawahan. Dia nggak suka jadi bawahan. Karena dia merasa, aku ini biasa nyuruh. Kenapa sekarang aku disuruh? Iya, hadid dunia itu berputar. Kau kemarin mudir, sekarang kau sudah menjadi bawahannya mudir. Maka seharusnya kau menerima hal itu. Kemudian contoh orang yang, atau tanda orang yang cinta kepada dunia ini, sulit menerima pendapat orang lain dan mengalah. Sulit. Walaupun dilihat pendapat orang ini benar ya, masih dibantah dulu, walaupun terakhirnya diterima. Wow, ini pendapat ini terlalu buruk, kata dia. Macam-macam. Padahal terakhirnya diterima. Itu bermasalah. Kita kalau sudah tidak mau nasihat orang dan tidak mau dikasih pendapat orang, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah cinta dunia. Terus para jamaah yang terakhir, apa sih penyebab dua penyakit ini? Kenapa dua penyakit ini ada? Kenapa kita sebagai seorang yang beriman masih terkena dua penyakit ini? Hubbul mal, cinta kepada harta, dan ambisi dengan kedudukan. Yang pertama, karena orang itu tidak memikirkan akibat buruk di akhirat. Dia tidak memikirkan kalau kedudukan ini nanti akan jadi amanat, nanti kau akan Masya Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Anda ingat seorang syekh cerita dalam ceramahnya di Riyadh, ada seorang qadhi pada waktu itu. Ketika qadhi ini menjabat menjadi hakim, Masya Allah, sapinya mati banyak yang takziah, jemaah. Bayangkan, orang kan biasa di kampung itu, oh sapinya fulan mati, orang itu takziah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih ganti yang bagus, sapinya mati. Ketika dia turun dari jabatannya berganti dengan orang lain, anaknya mati, orang kampung gak ada yang datang. Kenapa? Karena dia dulu datang berharap maslahat dari orang ini. Dia hakim, kalau anak ada masalah apa mungkin bisa dibantu. Tapi setelah itu selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin yali amra ashrah fama fawqa dzalik." Tidak ada seorang yang mengurusi urusan 10 orang atau di atas itu, illa atallah maghlulan yadahu ila unuqihi, kecuali dia akan datang pada hari kiamat itu ke padang mahsyar dalam kondisi terbelenggu tangan ke lehernya. Orang-orang yang menjadi pemimpin ini, yang ngurusin urusan 10 orang itu, akan dibelenggu ke lehernya, lalu dia akan disidang. Fakkahu birruhu au awthaqahu itsmu. Yang akan membuka belenggu itu, ya sudah, kebaikan dia kalau dia adil, atau dosa dia. Awwaluha malamah. Yang namanya kedudukan ini awalnya celaan, karena biasanya orang berusaha mencari itu dengan segala cara.
wa awsatuha nadamah, pertengahannya penyesalan, wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah, akhirnya adalah kehinaan pada hari kiamat, tentunya buat orang-orang yang tidak melaksanakan tugas itu dengan adil, dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ana sampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah itu cinta. Ini cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk yang mengasingkan diri. An Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika haji wada, dia itu mau mati, sakit mau mati. Lalu dia hendak berwasiat. Hartanya banyak, anaknya cuma satu perempuan. Dia ingin dia sedekahkan semua hartanya. Jangan, kata Rasulullah SAW. Yang akhirnya jadi thuluth, sepertiga. Ternyata setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak banyak, puluhan anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang awalnya cuma satu. Akhirnya ketika dia meninggalkan dunia itu, saat ini ngurusin ontanya, ngurusin kambingnya, tiba-tiba datang anaknya. Fa'atahu ibnuhu Umar ibn Sa'ad. Datang anaknya Umar bin Sa'ad. Falamma ra'ah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melihat itu anak, dia mengatakan, a'udzubillahi min syarri hadzal raqib. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan penunggang ini. Falamma atahu qal, ketika datang ini Umar bin Sa'ad mengatakan kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahanda, aradita an takuna a'rabiyan fi ghanamika wan nasu yatanaza'una fil mulki bil Madinah. Wahai abah, engkau itu mau di sini di tempatnya kambing bersama orang-orang Badui, sedangkan orang-orang di Madinah sedang rebutan kekuasaan. Di Mekah ketika Abdullah bin Zubair, ketika ribut dengan Hajjaj bin Yusuf dengan Abdul Malik bin Marwan. Di Madinah seperti itu pula kejadiannya, keributan di Madinah yang akhirnya terjadi pembunuhan besar-besaran gara-gara kedudukan kota Madinah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Fadaraba Sa'dun sadra Umar, dipukul dadanya Umar sama Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya. Wa qala skut, diam kau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada hamba yang bertakwa, kaya tapi tersembunyi. Allah cinta. Hamba itu kaya, bertakwa kepada Allah, dia bisa bantu sana, bantu sini dengan kekayaannya, tapi dia tersembunyi. Berapa banyak orang-orang yang membantu itu nggak ada yang kenal, jamaah. Ini yang Allah cintai. Jadilah yang seperti itu. Kau kaya fadhal, tapi kau tidak cinta popularitas. Tadi penyakit. Takwa, naam. Bagaimana bentuk ketakwaan dalam harta? Kau sedekahkan, nggak perlu orang lain tahu. Apalagi sekarang sudah mudah, jamaah. Sedekah itu sudah mudah. Tinggal transfer rekening. Berapa rekening Al-Furqan? Nggak hafal, Ustaz. Masya Allah. Tinggal transfer, klik, sampai. Konfirmasi dari hamba Allah. Selesai. Tiap bulan. Sampai ada di Jakarta cerita seorang, Masya Allah, Ustaz, kadangkala kita kajian, Ustaz, nemu duit di kotak amal 70 juta. Sapa, wallahu a'lam. Jamaah. Ibu-ibu, apalagi ibu-ibu kan tinggal kotak amal itu tinggal dikerudungin ya sama dia. Masukin jilbabnya, udah dia buka, dia masukin. Nggak ada yang tahu, jamaah. Seperti itulah jadilah hamba Allah yang siap diletakkan di mana saja. Yang posisinya, kedudukannya dipindah dimanapun dia siap, karena dia beramal bukan untuk dunia ini. Dia tahu yang sedang dia cari adalah mi'atu darajah yang ada di surga, yang disediakan bagi hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang ana sampaikan bermanfaat buat ana sendiri dan bermanfaat buat yang hadir di sini. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah. Hadir Ustaz. Al-waqt.
نوزع. نعم. نعطي سؤال. نعم. Baik, fadhal. Sebutkan 4 tanda orang cinta dunia. Nah, itu Masya langsung Allah. bisa, Ustaz. Antum. Apa? Menjual akhiratnya demi dunia. Baik. Hasad. Yang ketiga. Iya, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ngundang walimah orang kaya. Ngundang walimah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Nah. Masya Allah. Baik. Selanjutnya Ustaz, antum kayaknya yang tanya. Wah, Ana serahkan ke Ustaz pertanyaan. kalau anak gampang Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz. Enggak apa-apa ya. Bismillah. Bismillah. Tadi disebutkan 2 serigala lapar. Apa yang dimaksud 2 serigala lapar tersebut? Oh, langsung bisa semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Yang bikin soal nih bagus nih. Fadhal. Ya. Masya Iya, Allah. nah, ahsan. Barakallahu fiik. Fadhal Habib, Masya Allah. Tinggal satu lagi, Ustaz. Nah, Fadhal. Ustaz. Antum lagi, Ustaz. Ana lagi nih kita. Bismillah. Sebutkan 5. Masya Allah. Tak apa 5 Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Nah, Ustaz. 5 tanda orang yang gila jabatan. Iya. Masya Allah. Fadhal, antum angkat tangan dulu. Wih, paling kenceng. Hasad. Nah. Zalim. Suka mencari kesalahan orang lain. Nah, tidak suka dengan kebaikan orang lain ketika disebutkan. Yang kelima. Masya Allah, barakallahu fikum. Jamil jiddan, barakallahu fikum. Fadhal. Barakallahu fiik. Baik. Jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Syekhuna Dr. Syafiq bin Reza Basalamah atas penyampaian materinya yang begitu ilmiah. Semoga mauidhah dan tausiah yang beliau sampaikan betul-betul menambah keimanan bagi kita semuanya, dan sebagai pelajaran bagi kita semuanya untuk memperbanyak bekal akhirat dan tidak tertipu dengan gemerlapnya fitnah dunia yang begitu menantang pada hari-hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, terutama kita sekarang di detik-detik hari Arafah ya, udah mau selesai. Mari sisa waktu ini kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Untuk selanjutnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada masih waktu 10 menit ya. Nanti panitia kami harapkan membagikan takjilnya kepada para peserta. Kemudian nanti kita sholat maghrib. Setelah sholat nanti bagi para santri di asrama dan bagi para tamu dari luar di perluasan masjid di belakang ya, untuk iftar bersama, buka bersama. Demikian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.